Halo teman-teman, selamat datang di Gaya and Story, sebuah podcast yang menghadirkan kisah perjalanan dan kisah inspiratif dari alumni International Youth Innovation Summit yang berani melangkah menuju pengalaman internasional. Saya Adam Yazli Putra, saya akan menemani teman-teman di episode kali ini. Di episode kali ini kita akan membahas tema menjadi versi terbaik melalui pengalaman internasional. Bersama narasumber kita akan mengupas tuntas bagaimana pengalaman internasional tidak hanya membuka peluang-peluang baru menuju pengalaman internasional lainnya, tapi juga menghadirkan keberanian diri dan juga membawa teman-teman untuk bisa berani keluar dari zona nyaman serta membuka peluang-peluang lainnya untuk mencapai pencapaian yang membanggakan teman-teman sekalian tentunya. Saat ini kita sudah bersama narasumber kita, Kak Zikri Anggun Kurniawan. Iya, Kak. Nah, beliau ini merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya, Kak? Iya, Nah, sekali. terus juga alumni IS Batch 14. 14. Kak Zikri ini juga berhasil meraih Most Creative Delegate, First Best Project Innovation, First Best Presentation, serta Second Best Project Innovation ya, Kak? Iya. Ya bener, hebat sekali ya Kak Zikri. Tepuk tangan tuh teman-teman. Tuh Kak Zikri juga teman. Oke, selain itu Kak Zikri ini juga memiliki pengalaman student exchange di University Malaya dan University Science Malaya ya, Kak. Iya, Kak. Dan juga Kak Zikri ini juga aktif sebagai public speaker enthusiast. Dan pastinya juga banyak cerita dan tantangan dan serta pelajaran berharga yang akan kita dengarkan hari ini. Dan pastikan teman-teman menonton sampai akhir, karena siapa tahu nih dari podcast hari ini akan membuka peluang teman-teman untuk menuju pengalaman internasional teman-teman. Mungkin kita nggak perlu berlama-lama ya untuk intronya ya, Oke, Kak. Kak. Kita bisa ngobrol Oke. langsung nih. Halo Kak Oke. Zikri. Nih, Halo, Kak. gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ini makasih banyak ya Kak untuk meluangkan waktunya untuk bisa hadir di Gaya and Story hari ini ya Kak. Sama-sama sekali, Kak, dengan senang hati. Oke, ngomong-ngomong nih Kak, sebelum kita membahas nih daging-daging dari pembicaraan kita berikutnya, Oke. mungkin bisa sharing-sharing nih Kak, untuk Kak Zikri nih, sebelumnya mengikuti berbagai program internasional nggak Kak sebelumnya? Terus, belum pernah, Iya, berarti belum pernah. baru kayak di IS ini ya Kak, Iya, baru ngikutin ya. iya. Terus gimana sih Kak perjalanan awal Kak Zikri nih ke pengembangan diri Kakak hingga akhirnya tertarik nih ngikuti kegiatan internasional di IS? Oke. Boleh sedikit cerita ya, Kak? Oke, boleh banget nih Oke. Kak Zikri. Kita bisa sharing ke teman-teman sekalian. Oke, siap-siap. Sebelum mengikuti International Youth Innovation Summit, sebelumnya memang saya aktif di organisasi SMA. Oh. Namun di sisi lain, saya punya cita-cita. Saya ingin melanjutkan ke sekolah perguruan tinggi kedinasan. Alhasil, setelah perjalanan panjang yang saya lewati, ternyata Tuhan tidak memberikan jalan saya di situ. Oke. Rasa down, kecewa, gagal, dan merasa tertinggal dari teman-teman, itu pasti saya rasakan saat itu. Namun hidup itu terus berjalan. Saya berusaha untuk membuka pandangan saya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi biasa. Akhirnya singkat cerita, saya daftar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Waktu itu satu-satunya universitas yang masih buka. Saya mendaftar di gelombang terakhir. Di gelombang terakhir. Itu Iya. di bulan berapa tuh Kak kira-kira? September, Kak. Oh, September. Itu Iya. pas banget baru kayak orang-orang awal ospek gitu ya Kak berarti? Iya. Wah. Udah mepet banget. Udah mepet banget Iya, mau udah ospek mepet ya banget. Kak? Mau ospek udah tinggal beberapa hari aja. Terus setelah itu saya ambil di jurusan Teknik Sipil. Singkat cerita, saya selama 2 semester penyesuaian sempat tanya ke ibu saya, "Bu, kalau Zikri daftar lagi boleh nggak? Kalau Zikri daftar ke perguruan tinggi negeri boleh nggak?" gitu. Terus ibu saya bilang, "Kalau kamu udah mengambil sebuah keputusan, kamu harus berusaha untuk menyelesaikannya." Ibu saya berkata juga, yang susah itu bukan memilih, tapi bertahan pada sebuah pilihan. Nah, di situ saya langsung berpikir, apa sih yang bisa saya kembangkan di sini? Walaupun lewat jalan yang memang bukan dari tujuan saya, tapi apa sih yang
mungkin saya bisa membuat saya berkembang. Akhirnya saya riset-riset, ketemulah pertama tuh IEN. Oh, Iya, berarti program program IAN satunya. sebelumnya ya Iya. pertama kali diketemuin. Lalu ternyata belum rezekinya. Akhirnya saya mendaftar lagi. Rasa penasaran saya tuh benar-benar masih besar di situ. Mendaftar di IIS batch 13 waktu itu. Oh, sebelumnya mendaftar di IS batch 13 gitu Iya, kan? batch Oh. 13. Waktu itu sudah pernah sampai ke welcoming party juga. Sudah Oh. masuk ke tim 1A juga waktu itu. Namun akhirnya nggak pas lagi liburnya. Oh, berarti nggak Iya. matching nih Iya, jadwalnya. nggak, jadwalnya nggak itu. Akhirnya mundur ya, Kak? Akhirnya Oh. mundur. Terus rasa penasaran saya masih sangat-sangat besar. Seolah kayak Tuhan tuh membisikkan, ini loh program yang bakalan membuat kamu berkembang gitu. Ini loh Tuhan menunjukkan ini program yang membuat kamu tuh nggak salah berada di sini gitu. Akhirnya di batch 14 Allah memberikan rezeki, saya ikut dan berangkat di tanggal 25 sampai 28 Agustus. Mm-mm. Dan disitulah perjalanan saya menapaki tangga selanjutnya dimulai. Terus apa sih yang menjadi alasan Kak Zikri nih memilih untuk mengikuti International Youth Innovation Summit di batch 14? Terus kira-kira kan Kak Zikri juga cerita kalau ibaratnya IS ini membuka peluang-peluang kakak nih. Nah, sebelum kita membahas mengenai peluang-peluang Kak Zikri berikutnya, apa sih ekspektasi saat pertama kali mendaftar di IS nih, Kak? Harapan sebelum mendaftar dan ekspektasi saya, harapan saya itu saya ingin mengembangkan apa sih yang belum keluar dari diri saya, apa sih yang mungkin masih belum saya sadar, dan IIS memberikan semua itu Apa itu, Kak, kalau boleh tahu? tentang mungkin berpikir kritis, berani berbicara di depan umum, mungkin hal-hal tersebut yang belum saya maksimalkan sebelumnya, dan IIS ternyata memberikan itu semua. Harapan saya yang saya harapkan sebelum program bisa terlaksanakan. Wah, kalau boleh tahu itu apa sih, Kak? Kayak dari pelajaran yang ibaratnya itu yang Kakak dapat ini dari program IS sehingga kayak Kakak merasa kayak Kakak mendapatkan pengalaman yang mungkin di luar dari ekspektasi Kakak Di alami luar gitu. dari ekspektasi saya, eh, cara tim membentuk kami, cara berdiskusi, cara pemecahan masalah, cara mencari solusi, itu hal yang belum saya temukan. Wah, itu langka banget ya, Kak. Untuk Nah, dari itu pelajaran dari program-program lain untuk pengembangan dari pemuda itu kurasa kayak kita jarang banget nemuin kayak study case yang dimana kita mau menemukan solusi, benar memecahkan sekali. masalah gitu ya, Iya, Kak. benar sekali. Dan ekspektasi saya ingin menemukan teman-teman yang mungkin bisa haus akan ilmu, teman-teman yang mau sama-sama diajak belajar. Dan IS kembali lagi memberikan itu semua. Jadi kedua harapan dan ekspektasi saya bisa terlaksanakan dan saya sangat bersyukur di situ. Wah, berarti memang benar-benar kayak mendapatkan pengalaman insight yang luar biasa ya, Kak. Luar biasa, Wah, Kak, luar biasa. terus ini apa sih yang menjadi kayak pengalaman yang selama Kakak mengikuti IS nih? Mm-mm. Momen apa sih yang menurut Kak Zikri ini paling berkesan selama program berlangsung nih? Jujur untuk semua momen itu sangat Hmm. berkesan, Kak. Wah, Sangat berkesan. bisa diceritain nih, Kak, ke Oke. teman-teman sobat IS Oke. kalian. Oke, Kak. Dari welcoming party sampai penutupan program tersebut Mm-mm. sangat-sangat banyak memori yang tidak akan bisa terulang lagi sih menurut saya. Walaupun sebanyak apapun saya mengikuti program studi exchange, Mm-mm. tapi pengalaman pertama saya ikut IIS itu tetap ada ruang tersendiri di hati saya. Ibaratnya kayak pengalaman pertama tapi sangat berkesan ya, Kak. Sangat berkesan. Walaupun itu tuh baru pengalaman pertama ikut program ke internasional gitu ya, Kak. Benar, karena ini yang membuka pandangan saya lebih luas seperti itu. Dari program ini benar-benar saya merasakan impact dan Wah. dampak. Kalau boleh tahu apa tuh, Kak, impact dan dampak yang mungkin sekiranya tuh yang Kakak alami dari pengembangan diri Kakak nih selama mengikuti program IIS nih? Saya menjadi bisa aktif di kelas. Seperti kayak saya bertanya, sudah berani bertanya, saya berani berpendapat, saya tidak takut untuk ngomong. Wah. Nah, itu hal yang belum saya dapatkan dan belum saya rasakan sebelumnya gitu. Ternyata setelah mengikuti ini saya bisa melakukan itu semua. Oh, berarti dulu sebelumnya tuh Kak Zikri ini sebelum mengikuti program IIS nih kayak masih ada rasa keraguan untuk menyampaikan Masih. pendapat gitu Iya, ya, Kak? benar sekali masih.
Tapi karena kakak mengikuti program IS, karena menjalani program tersebut, akhirnya kakak praktik lah ibarat Iya. menjadi pembicara, akhirnya berani membawakan gagasan inisiasi di program internasional sehingga kakak bisa pede gitu ya Iya, kak. benar sekali. Wah keren sekali ya kak. Eh, Terus kira-kira nih Kak Zikri akan berhasil nih meraih beberapa penghargaan seperti Most Creative Delegate, First Best Project Innovation, Mm. First Best Presentation, dan juga Second Best Video Project Innovation. Nih menurut Kak Zikri sendiri apa sih faktor utama yang membuat tim atau diri Kak Zikri nih mampu mencapai prestasi tersebut? Itu semuanya murni dari kekompakan tim sih, Kak. Kayak tim saya tuh mengalami berbagai cobaan sebelum keberangkatan. Mm-mm. Yang awalnya 5 orang berkurang satu lagi sebelum keberangkatan beberapa hari, Mm-mm. dan ternyata itulah yang membuat tim kita tuh kuat. Wah, kenapa gitu Kak? Karena kita dituntut cepat untuk bisa menyesuaikan. Iya, Nah, disitulah yang cepat beradaptasi ya iya Kak. ternyata membentuk tim kita lebih kuat. Dan bersyukur sekali saya dipertemukan dengan leaders yang luar biasa, mungkin Kak Olive. Terima kasih sekali, kalau bukan karena kakak dan teman-teman mungkin saya tak bisa duduk di sini. Ya, saya dipertemukan dengan leader yang sangat-sangat baik, yang bisa merangkul anggota-anggotanya. Kak Olive kan angkatan 23. Saya dan teman saya angkatan 24 dan satunya masih SMA. Wah, masih SMA ya Kak? Masih SMA. Dan kita tuh benar-benar dihargai. Pendapat kita tuh benar-benar dihargai. Mungkin di situ yang memang membuat tim kita tuh solid. Walaupun saran dari kita tuh emang harus dikeluarkan gitu. Walaupun nggak seberapa gitu, emang kita tuh tidak dibuat untuk takut mengungkapkan sesuatu. Semuanya apapun yang diutarakan itu kita patut mengapresiasi dan juga berani untuk berpendapat ya Kak. Iya. Dan sangat bersyukur mempunyai leader yang seperti itu. Kita tidak takut untuk mengungkapkan dan Mm-mm. ingin berusaha untuk berkembang dari situ. Karena ditekan dan diajarkan. Wah, berarti walaupun ibaratnya ya kan belajar bareng-bareng walaupun meskipun leader kan bisa dikatakan posisi setara, tapi Iya, beliau juga kayak memberikan insight dan juga pelajaran berharga juga ya untuk Kak bener. Zikri. Iya, bener-bener. Hebat banget ya. Iya, Kebetulan itu leadernya cewek ya Kak. iya. Wah keren Kak, keren banget sih Kak bisa ini ya, bisa mengayomi, bisa Mengayomi, iya menjadi bener. sosok kakak gitu ya Kak. Bener-bener, Kak. Terus selama mengikuti kompetisi internasional nih Kak, tantangan apa yang paling berat dan yang bagaimana sih Kak Zikri ngatasinya gitu Kak? Tantangan terberat saya adalah ketika saya dipaksa memberanikan diri untuk bisa. Di suatu momen waktu Ya. presentasi project, ketika dibombardir pertanyaan oleh teman-teman kelompok lain, tinggal 1 orang dari 4 orang ini, saya aja yang belum jawab, Kak. Oh. Saya aja yang belum jawab. Bayangin, udah tertekan sekali itu. Nah, di situ dalam diri saya, wah, saya mengambil kesempatan ini maju untuk menjawab atau menyesal seumur hidup setelah program selesai. Karena nggak berani menjawab. Karena nggak berani menjawab. Aduh, itu pilihan berat juga sih Kak. Itu pilihan berat. Karena itu pengalaman. Iya, Oke, karena waktu juga nggak bisa dibeli dan ibaratnya kita ingin ikuti program itu, ini adalah waktunya aku mengembangkan diriku mau nggak mau kita harus bisa gitu iya, ya iya. Kak. Dalam diri saya ambil kesempatan ini atau saya tidak mendapatkan manfaat dari program ini. Dalam kanan kiri saya bisikan, Zikri ayo maju, jawab, ayo Zikri bisa. Nah, disitulah saya maju menjawab, dan ternyata dari situlah ternyata itu pembentukan dari keberanian saya untuk berbicara di depan umum. Dari situ menjadi satu-satunya tim yang memang kompak menjawab pertanyaan dan mendapatkan one best presentation. Keren banget ya Kak. Iya, Terus ini nih, ibaratnya kan dari perjalanan Kak Zikri ngikuti IS nih banyak banget yang ibaratnya tuh perjalanan yang dilalui. iya. Ibaratnya tuh kan baru ketemunya cuma 4 hari ya Kak. Tiga malam tiga malam ya, 3 malam 1 harinya Iya, pulang gitu kan. bener. Nah, ibaratnya kan sebelumnya belum pernah bertemu kan di daerah masing-masing Kak.
Kak Zikri pun juga kuliah di sini kan. Iya benar. Nah, itu gimana sih cara bisa bondingnya kalian? Bisa kayak sakrab itu, seerat itu, dari kayak ibaratnya kalian berlima ya, tinggal Berempat, sorry. berempat ya, Iya. tinggal bertiga gitu ya. Mm-mm. Itu gimana sih cara bondingnya Kak, kalau boleh tahu? Cara bondingnya teman-teman yang tadi saya sampaikan semua tuh haus akan ilmu. Oke. Semua itu ingin belajar. Mm-mm. Dan ketika ada yang ingin belajar, itu teman yang lain tidak meninggal gitu. Mengajari dengan sabar, kita sama-sama menjadi tim yang kompak, sama-sama saling menguatkan juga kalau kamu tuh bisa gitu. Dan itulah yang membuat kita berkembang. Saling ini ya, untuk menguatkan bondingnya, kayak ibaratnya kayak satu runtuh, satu Satu. lagi narik gitu Iya, ya. iya, Wah, jarang-jarang banget ya, kayak ibarat tuh jarang-jarang. program itu bukan waktu yang apa ya, bukan waktu yang lama, tapi bisa dikata mah singkat programnya, tapi Singkat. rasa kekeluargaan, rasa kayak memiliki gitu, Bener, itu kuat banget berarti ya kuat Kak. banget Kak. Wah, keren banget sih. Terus nih ibaratnya setelah mengikuti program IS nih Kak, Mm. perubahan apa yang paling terasa terhadap cara berpikir Kak Zikri, terus rasa percaya diri maupun tujuan karir Kak Zikri nih setelah ngikuti IS? Oke. Yang pertama cara berpikir kritis ya Kak. Cara Mm-mm. berpikir saya menjadi kritis dan berani bicara yang saya sampaikan tadi, bicara di depan umum, tidak ragu karena pengalaman yang sudah saya lakukan tadi. Mm-mm. Dan kalau untuk di kelas presentasi dan lain-lain tuh menjadi enteng gitu Kak. Wah, Menjadi jadi enak percaya plong gitu diri, ya. plong gitu. Walaupun dari Heeh. sesingkat saya memberanikan diri untuk menjawab satu pertanyaan itu Kak. Oh. Dari situlah Heeh. awal semuanya. Dan Mm-mm. kalau untuk karir saya mungkin setelah program ini saya ada cita-cita berkarir di bidang inovasi dan teknologi sih Kak. Karena project yang dikembangkan juga project digital gitu ya Iya Kak. benar Kak. Wah. Iya. Kalau boleh tahu gimana tuh Kak pandangan terhadap karir itu dari Kak Zikri sendiri? Untuk karir itu saya kan kebetulan teknik sipil ya Kak. Mm-mm. Jadi kebetulan saya juga suka beton. Oh iya, Ya, oke. saya mengembangkan kompetensi saya di situ. Oh. Itu kalau boleh tahu ibaratnya kayak di IIS gitu. Itu tuh Mm-mm. project yang kalian kembangkan bareng-bareng tuh apa sih Kak? Kalau boleh tahu? Tim saya dulu tuh kan saya masuk di tim 1A ya Kak. Heeh. Tim saya menggabungkan antara dunia pendidikan dan psikologi Kak. Oh. Itu psikologi karena di situ ada anggota yang jurusan psikologi atau gimana Kak? Ya kebetulan leader saya Oh, psikologi yang leadernya iya psikologi ya? iya Wah. benar. Jadi Oke. sangat-sangat Heeh. menguasai beliau. Oh, berarti memang benar-benar ngeblank banget ya, karena beliau juga merupakan seorang ini ya, anak jurusan psikologi. Iya. Akhirnya kayak kalian ragu-ragu, ibaratnya kayak psikologi teman-teman dari kelompok Kak Zikri sendiri digembleng banget ya. Bener. Kerasa banget ya Kak Iya. itu. Terus ini selain ngikuti IS nih kan Kak Zikri juga mengikuti student exchange nih Kak di University Malaya dan juga University Science Malaysia. Gimana sih Kak pengalaman tersebut memberikan sudut pandang baru terhadap dunia pendidikan dan lingkungan internasional nih Kak? Oke, selama program student exchange kemarin tuh saya memiliki pandangan ternyata akademik itu bukan melulu tentang teori, Oh. melainkan mereka ajarkan tentang bagaimana berdiskusi, tentang bagaimana memecahkan masalah, tentang bagaimana mencari solusi. Oke. Dan itu semua disediakan walaupun dengan program yang singkat itu. Wah, gimana tuh Kak? Dengan program sesingkat itu tapi bisa mengkomplekskan apa yang dimiliki sama pemuda-pemuda di Indonesia tuh Kak, termasuk Kak Zikri sendiri. Gimana sih cara IS ngebungkus itu Kak, sehingga kayak Kak Zikri setelah ngikuti IS bisa menjadi sosok yang sekarang nih? Oh, kalau di IS kan ya kita diajarkan untuk kembali lagi yang berpikir kritis tadi. Kita diajarkan untuk berdiskusi tim. Nah, itu yang saya temukan di student exchange kemarin. Walaupun dengan program yang kurang lebih 2 bulan tersebut, tapi semuanya tuh diajarkan. Oh. Jadi kayak semuanya ada timbal balik sendiri ya Kak. Jadi Iya. kayak dari pengalaman Kak Zikri ikut IS akhirnya bisa student exchange. Itu kalau boleh Iya, tahu benar-benar. student exchange itu sebelum atau setelah IS Kak? Setelah IS. Oh, setelah IS. Iya. Jadi kayak ngebuka peluang baru. IS membuka semuanya sih Kak di dalam hidup saya sih. Kalau saya pokoknya semuanya awalnya dari
International Youth Innovation Summit ini. Berarti itu adalah batu pijakan untuk supaya teman-teman bisa mengembangkan dirinya dan juga mendapatkan pengalaman internasional baru lainnya ya Kak Bener, dari Kak. mengikuti IS. Benar-benar. Wah, Itu tangga pertama sih, Pak, di tangga. perkembangan diri saya menuju versi terbaik sih. Karena juga kayak saya dapat juga dari cerita-cerita anggota delegasi lainnya nih Kak, alumni-alumni juga kayak banyak juga kayak mereka merasakan seperti kayak IS ini nih adalah tangga pertama gitu, one Iya, step closer untuk menuju pengalaman internasional lainnya gitu. sangat setuju, Kak. Bahkan kayak ini anggota tim kakak sendiri ya, Kak siapa tuh yang anak SMA? Oh, Kak Busra. Busrair lulus di Monash ya Kak? Iya, Wah, berarti kayak dari Kak Zikri sendiri juga mendapatkan kesempatan student exchange di Malaysia lagi dan kayak teman-teman kakak juga mendapatkan pengalaman internasional mereka sendiri ya Kak setelah itu. Kak Olive juga kan sekarang kuliah di Australia. Oh, kuliah di Australia. Di Iya, mana Kak? wah kurang paham saya. Ini Kurang di tahu. Australia. Australia. Berarti dari teman-teman sendiri juga kayak mendapatkan batu pijakan untuk Benar menuju langkah sekali. internasional berikutnya ya Kak Benar setelah sekali. mengikuti ini. Berarti kayak berarti program seperti ini mungkin bisa dikatakan jarang ada ya Kak. Kayak misalkan kan banyak tuh ikut volunteer dan segala macam. Memang membuka peluang-peluang baru, tapi kayak gak semua program yang lain juga membuka peluang internasional lainnya seperti IS ini ya Kak Benar berarti. sekali, Kak. Benar sekali. Wah. Nah, ini kan kayak dari segi perbedaan budaya belajar, lingkungan kampus maupun cara berinteraksi nih yang paling menarik selama berada di Malaysia itu apa sih, Kak? Untuk teman-teman di sana tuh semuanya Hmm. aktif, Kak. Hmm. Semuanya aktif berdiskusi, semua aktif dalam kelompok tuh benar-benar ada rasa ingin tahu semuanya, haus akan ilmu semuanya. Dan untuk fasilitasnya jujur juga lebih lengkap sih, Kak. Oh, lebih lengkap ya. Iya. Dan di sana juga asik sekali, Kak. Karena saya Mm-mm. belajar dengan lingkungan multikultural yang Ya. dimana anak-anak semua tuh berbagai negara. Jadi kita saling bertukar budaya di situ, Kak. Oh, jadi berarti di kampus-kampus di Malaysia itu tuh nggak cuma orang Malaysia dan kayak orang Asia Tenggara aja ya, Kak? Iya, lebih berbagai macam sih, Kak. Lebih beragam sih. Oh. Contohnya kayak dari negara mana aja, Kak? Kalau boleh tahu kayak di Malaysia itu sendiri di kampusnya. Dari India, Oh, India juga iya, ada. dari Korea, Oh, bahkan orang Korea pun juga belajar di Malaysia ya, Kak? iya. Kalau boleh tahu mereka itu berarti di lingkungan di situ tuh kan bisa dikatakan Malaysia itu negara mayoritas Muslim ya, Kak. Mm-mm. Berarti kayak dari segi walaupun agama yang berbeda ataupun dari segi kultur yang berbeda, mereka masih bisa mendapatkan ruang belajar bersama-sama gitu Benar ya, Kak. sekali. Wah, Benar sekali, Kak. berarti kurang lebih sama kayak budayanya kayak Indonesia ya, Iya, Kak. Kayak hampir mirip. Hampir aduh. mirip. Nah, menurut Kak Zikri sendiri nih, seberapa penting sih pengalaman internasional bagi mahasiswa Indonesia dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dan persaingan global nih, Kak? Pengalaman internasional menurut saya sangat penting untuk eh, program kerja atau persaingan global yang kompetitif tersebut. Karena di situ kita diajarkan untuk bisa berbicara, kita diajarkan untuk bisa memimpin sesuatu. Itulah yang membuat kita bisa survive di lingkungan kerja, dan itulah yang membuat kita bisa berkompetisi di lingkup Oke, Kak, santai. berkompetisi di lingkup global yang lebih kompetitif, Kak. Oke. Sebenarnya bukan tentang program internasionalnya sih, Kak, tapi tentang bagaimana setelah program tersebut kita dapat memberikan dampak bagi sekitar. Kita bisa menginspirasi banyak orang. Kita dapat mengajak orang-orang tuh, ayolah berkembang, ayolah sama-sama belajar. Ayo kita growth bareng nih Iya, gitu ya, benar, Kak. benar, benar, Kak, benar. Wah, berarti kayak dari segi ibaratnya kepribadian dan juga kayak sekarang ibaratnya Kak Ziki merasa lebih positif untuk Benar bisa sekali, Kak. berkembang gitu ya, Iya. Kak. Oke. Lalu nih Kak Zikri kan juga dikenal sebagai public speaking enthusiast ya, Oke. Kak nih.
Gimana sih nih Kak awalnya mulai tertarik mengembangkan kemampuan berbicara di depan umum nih Kak? Oke. Sebenarnya dari kecil Heeh. saya sudah suka kayak lomba pidato, Mm-mm. berpuisi, bercerita, semua hal yang ada audiensnya. Wah, Saya suka. Karena kebetulan ibu saya guru bahasa Indonesia. wah, guru Iya, bahasa Indonesia ya guru Kak? bahasa Wah, Indonesia dan suka seperti itu juga, suka heeh. berbicara depan umum dan suka nge-MC juga. Oh. Iya, saya melihat beliau tuh kayak keren gitu. Dari Mm-mm. kecil saya melihat beliau keren gitu, bisa ngomong di depan umum gitu. Sebenarnya saya terinspirasi dari beliau sih Kak awalnya. Karena juga kayak kita nih punya skill berbicara di depan umum itu ibaratnya tuh agak susah menyesuaikan juga ya Kak. Benar. Menghadapi rasa gugup, Mm-mm. menghadapi rasa ragu salah berbicara gitu ya Benar, Kak. iya. Kayak memang benar-benar bisa harus menguasai medan ketika Benar, kita berbicara di depan umum gitu ya Kak. benar. Berarti dari ibu kakak sendiri, kakak terinspirasi untuk bisa berbicara depan umum sehingga kakak bisa berbicara di panggung internasional ya Iya, Kak. Oh, dari keren ibu Kak. sekali. Dari ibu ya, Iya. nurun anaknya nih. Amin. Aduh. Nah, kalau kan kakak terinspirasi dari ibu kakak sendiri kan Kak untuk bisa menjadi seorang public speaking enthusiast kan. Nah, Mm. itu kira-kira untuk sekarang nih Kak, kayak Kak Zikri sendiri kan udah berani untuk Mm. bisa berbicara depan umum dan apa aja sih kayak dari public speaking enthusiast ini yang memberikan peluang-peluang lainnya sehingga Kakak bisa berbicara kayak ikut webinar atau apa? Mungkin udah pernah tuh gimana Kak bisa berbagi ke sobat-sobat IS kalian? Oke. Public speaking itu sangat-sangat penting sih Kak. Hmm, Percuma kita kalau punya segudang pemikiran, mm-mm. namun kita tidak bisa mengungkapkan. Oh, Itu akan menjadi sia-sia sih Kak. Menurut saya tuh sangat-sangat penting dan saya ada sebuah mungkin peristiwa dan teman-teman saya ada yang mengalami mereka tuh benar-benar pintar dalam segi akademik. mm-mm. Namun mereka lupa akan jalan mengungkapkannya. Jadi cuma fokus akademik dan lupa untuk jalannya gitu. Jalan cara mengungkapkan pemikirannya tuh bagaimana gitu. Menurut saya tuh saya sangat-sangat sayang sekali Kak. Karena Karena juga public speaking ini bisa dikatakan sebagai kayak poin penting ketika ibaratnya kita mau daftar kerja. bener, Penting banget kita bisa public speaking dan bisa bener Kak. meyakinkan HRD untuk kita bisa menjelaskan nih kita punya kemampuan ini skill dan kita bisa berkontribusi mengerjakan sesuatu yang dibutuhkan sama perusahaan gitu Bener ya Kak. Kak. Bagaimana kita dapat bisa menjelaskan dengan baik dan membuat orang percaya kalau kita tidak mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Wah bener sekali sih Kak. Ibaratnya kayak skill public speaking ini penting banget ya Kak Iya Kak. dan juga kayak kalau kita pengen bisa keluar dari zona nyaman, bisa berbicara, mau nggak mau kita harus punya wadahnya sendiri untuk bisa berkembang dan bisa berbicara depan umum tentunya ya Kak. Benar. Dan Kak Sikri sendiri itu memilih untuk mencoba mengikuti program internasional seperti IIS. Mm-mm. Oke. Nah, terus dalam pengembangan kemampuan public speaking nih, kan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan Kak Zikri nih kan Iya sekarang. benar sekali Kak. Nah, mengikuti program internasional maupun kompetisi. Bisa diceritakan Kak, contohnya apa aja misal kompetisi kayak di luar IS nih Kak, kalau boleh tahu. Kalau misal ada kayak pengalaman di luar IS yang ibaratnya Kakak bisa memenangkan kompetisi ataupun yang membawa pengembangan diri lagi dari public speaking enthusiast ini sendiri gitu. Sangat-sangat berpengaruh sih Kak terhadap Hmm. mungkin apa yang saya capai. Hmm. Karena memang saya suka untuk berbicara depan umum, saya suka memotivasi seseorang tersebut. Hmm. Kemampuan public speaking yang diajarkan oleh IJIS waktu program itu sangat-sangat memberikan dampak bagi saya untuk langkah-langkah yang ingin saya capai selanjutnya, Kak. Karena Contohnya berapa nih Kak? dari situlah Hmm. saya belajar, Kak. Gimana, Kak? Contohnya seperti apa tuh kalau boleh tahu? Contohnya, saya setelah ikut IJIS jadi berani mungkin mencoba menjadi MC seperti Oh. itu, mencoba eh, berpidato di depan umum yang mungkin lupa udah waktu SD waktu itu sudah Mm-mm. lupa, saya kembangkan lagi. Saya coba buat berhitobah. Karena Oh. dari tersebut saya mulai menemukan arah saya kembali. Akhirnya kayak
Kakak menemukan jalan Kakak kembali dari program IIS ini ya, Yes, Kak. benar. Oke. Terus dalam proses pengaman diri, apakah pernah mengalami rasa takut, minder, atau mungkin gagal, dan bagaimana sih cara Kak Zikri bangkit dari kondisi tersebut? Rasa takut, minder, kecewa dan gagal itu sangat sering saya alami. Namun di sisi itu saya mencoba bangkit dengan mengingat orang tua saya, Kak. Mengingat perjuangan beliau membesarkan saya sampai di titik ini. Semua yang orang tua lakukan terhadap pendidikan saya adalah keinginan beliau yang mereka tunda. Jadi bagaimana saya akan merasa minder, kecewa kalau saya melihat perjuangan beliau? Tentunya saya harus lebih kuat. Saya ingin membanggakan mereka. Apalagi kita sebagai laki-laki harus jadi fighter ya, Kak. Bener, Kak. Bener, Oke. Kak. Berarti kayak dari proses yang Kak Zikri alami, mungkin ada rasa minder ataupun overthinking lah, ibarat bahasa-bahasa anak muda zaman sekarang ya, Kak. Iya, bener, Kak. Seperti saya ikut IIS juga, sebenarnya sebelumnya saya sudah pernah bertanya ke bapak ibu saya. Mm-mm. Pak, Bu, gitu. Eh, Bapak sama ibu mau zikri yang seperti apa sih gitu? Mau zikri yang di saat seperti ini, di saat umur seperti ini, seumur saat ini itu bisa mencari uang yang banyak, atau zikri yang semangat benar-benar mengejar pendidikan yang tinggi gitu. Bapak sama ibu saya menjawab dengan lantang, memilih anaknya memiliki pendidikan yang tinggi. Mungkin bapak saya tidak sarjana, tapi beliau ini mau saya tuh pintar, mau saya tuh mewariskan sebuah pendidikan. Karena bapak saya udah pernah bilang, bapak tidak bisa mewariskan harta yang banyak, tapi bapak bisa mewariskan pendidikan yang layak buat kamu hidup suatu saat nanti. Ibaratnya juga kayak dari segi warisan yang paling berharga dan nggak akan pernah mati itu Iya, pendidikan, ilmu pengetahuannya, Kak. Ibaratnya juga kayak harta ketika kita pergi dari dunia ini itu mm-mm. pasti akan tertinggal di dunia ini. Tapi Iya, ketika ilmu pengetahuan dan benar, itu kita ajarkan ke orang lain, dari benar, kayak kita berbicara di depan umum, memotivasi orang, dan itu menjadi ilmu baru untuk orang tersebut, benar, itu akan kita bawa sampai akhirat juga tentunya benar, kan, Kak. benar, Kak, setuju. Sangat tersentuh saya dan terharu mendengar perkataan orang tua saya seperti itu sih. Dan itulah yang menjadi alasan saya mengikuti program internasional ini. Saya mencari referensi bagaimana cara bisa membanggakan beliau, dan saya memilih jalan ini. Ibarat ini sekarang yang kakak lalui sebagai alumni delegasi IIS, ini merupakan langkah terbaik yang Kak Zikri lalui ya sebagai alumni. Iya, langkah terbaik dan saya sangat-sangat bersyukur pernah menjadi bagian dari International Youth Innovation Summit. Nah, kira-kira nih, menurut Kak Zikri, soft skill apa aja sih? Oke. Tadi sampai Soft skill, iya. oke. Bang, langsung ke awal. Oke. Langsung ke game aja. Oke. Oke, aku arahin ke game. Enggak, yang terakhir tah closing. Nah, itu nanti. Mana? Oh, nanti. Iya, nanti habis Game? game baru pertanyaan closing aja. Oke, oke, oke. Nah, mungkin sebelum kita ini ya Kak masuk sesi akhir. Nah, mungkin kita meluangkan sedikit waktu untuk mini games nih Kak. Oke. Nah, games ini this or that, dan aku pengen tahu nih jawaban dari Kak Zikri. Dari ada dua kemungkinan ini atau itunya setelah mengikuti program IIS ini Kak. Mungkin bisa dimulai teman-teman. Nah, ini pertanyaannya mungkin kayak gini nih Kak. Belajar di luar negeri selama seminggu or magang di perusahaan impian selama sebulan. Magang Dan sih, Kak. magang, kenapa kalau boleh tahu? Karena di magang itu eh benar-benar kita diberikan tanggung jawab, Kak. Iya. Dan mungkin di perusahaan impian lebih saya pilih sih, Kak. Berarti untuk ibaratnya tuh lebih milih untuk magang di perusahaan luar negeri karena ibarat kita
embani satu tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan masalah gitu ya Kak Iya, berarti. benar. Wah, oke. Mungkin lanjut lagi disordernya. Nah, public speaking di depan 1.000 orang atau presentasi di depan juri internasional. Pilih yang mana nih Kak Zikri? Public speaking di depan 1.000 orang sih, Kak. Kenapa? Lebih menantang, Kak. Lebih menantang. Iya. Berarti Kak Zikri ini nggak takut ya untuk bisa tampil di depan orang? Atau memang sebenarnya kayak Kak Zikri apapun rasa takut dihadapin itu ya dilawan aja nih. Ini gimana nih Kak? Dilawan aja, Kak, karena Heeh. dalam mindset hidup saya kesempatan tidak pernah datang 2 kali, Kak. Wah. Kenapa gitu kalau bisa jelasin? Mungkin saya diundang di podcast ini juga tidak akan terulang 2 kali gitu. Bagaimana saya bisa di sini memberikan yang terbaik dan memberikan motivasi bagi teman-teman semuanya gitu. Berarti semua kadar Allah ya Kak? Iya. Wah. Selagi ada kesempatan diambil. Iya, ambil. Oke, mungkin next. Keluar dari zona nyaman atau menjadi ahli di zona yang sudah dikuasai? Menjadi ahli di zona yang sudah dikuasai, Kak. Kenapa? Karena keluar dari zona nyaman berarti mereka belum menemukan zona yang benar-benar mereka inginkan. Kalau menjadi ahli di satu zona yang dikuasai kan sudah pasti bisa memberikan langkah lebih lanjut buat mereka mengembangkan kompetensi mereka sendiri gitu. Yang mungkin tidak dipunyai oleh kebanyakan orang. Tapi misal nih Kak, ada Oke. teman-teman sobat is kalian nih, Hah? dia udah punya nih sesuatu yang ahli di zona yang udah dia kuasai, tapi berasa kayak belum puas sama apa yang udah didapatnya dan akhirnya pengen keluar dari zona nyaman dan mencoba eksplorasi yang lain. Menurut Kak Zikri sendiri itu gimana sih Kak dari pandangan Kak Zikri sendiri lihat fenomena kayak gitu? Oke. Berarti mereka belum benar-benar bisa berkompetensi di bidang mereka itu. Kalau udah nyaman terus mungkin udah sangat-sangat menguasai nih, kayak semuanya tuh saya tahu gitu di bidang itu. Keluar dari zona nyaman mungkin option bukan tujuan utama sih. Bukan tujuan awal. Berarti menjadi ahli di zona yang udah dikuasain itu bukan suatu pilihan yang buruk, tapi keluar dari zona nyaman juga nggak masalah ya Kak? Nggak masalah, Kak. Nggak masalah. Nggak masalah. Ketika kita belum menemukan benar-benar bidang yang kita kuasai, ya seharusnya kita keluar dari zona nyaman. Oke. Sampai akhirnya dia benar-benar bisa menjadi ahli di zona tersebut ya. Iya, benar. Ini proses. Yang proses pertama keluar dari zona nyaman sampai akhirnya menjadi sebuah ahli di zona yang sudah dikuasai. Wow. Keren banget nih insight-insight dari Kak Zikri ini. Nah, boleh lanjut? Oke. Menjadi delegasi lagi atau menjadi mentor bagi calon delegasi berikutnya? Waduh. Bisa jadi nih Kak Zikri menjadi next mentor berikutnya Wah. nih bagi teman-teman sobat is yang lain. Tapi sepertinya memang lebih seru menjadi delegasi lagi sih, Kak. Kenapa gitu? Ya karena di situ kita tidak dibebani sebuah mungkin tanggung jawab buat mengordinir teman-teman sih, dan di situ kita punya kompetensi yang ingin saya kembangkan. Kita ingin berlomba di luar negeri dan mungkin cita-cita saya ingin next selanjutnya kalau ada ke Thailand sih, Kak, menjadi delegasi lagi. Berarti memang nargetin Betsali Thailand ya? Iya. Oke. Mungkin bisa lanjut nih Kak. Mungkin aku mau nanya-nanya sedikit juga. Kayak jika ada mahasiswa atau pelajar yang ingin mengikuti program internasional seperti IS, tapi masih ragu nih buat coba. Pesan apa sih yang ingin Kak Zikri sampaikan ke mereka yang masih ragu untuk ngikutin IS nih? Oke, baik. Yang masih ragu dalam mengikuti IS, saya berawal dari keraguan. Jadi ketika mungkin saya sedang tidak siap, disitulah saya mendaftar IS. Saya ingin menantang diri. Kesiapan mau ditunggu sampai kapanpun tidak akan terjadi. Jadi selagi ada kesempatan, ambillah. Ada wadahnya. Ini sangat-sangat bagus programnya. Tidak usah berpikir panjang, tidak usah takut. Di sini kita belajar, di sini kita dididik, dan di sini kita pasti pulang dengan cerita yang susah untuk dilupakan. Jadi ketika saya mengambil sebuah keputusan, saya sudah menanamkan ke pikiran saya, sesulit apapun itu, seberat apapun itu keputusan yang saya ambil, saya berusaha untuk bertanggung jawab atas keputusan itu. Dan buat teman-teman yang masih takut,
untuk mungkin mengikuti program internasional, janganlah terus menjadi penonton pencapaian orang lain. Dan kalau kita tidak berani keluar dari zona nyaman, kita akan menjadi orang yang sama di setiap harinya. Ibaratnya cuma berani di dalam tempurungnya sendiri gitu ya. Iya, benar-benar. Dan Kak Zikri ini merupakan contoh nyata dari alumni IS batch 14 teman-teman, dan pastinya apa yang disampaikan Kak Zikri ini nggak cuma omong kosong, Iya, karena karena Kak Zikri pernah ngalamin langsung sendiri Bener, pengalaman internasional bener, tentunya ya. Oke, mungkin sebagai penutup nih Kak, Baik. apa sih makna menjadi versi terbaik melalui pengalaman internasional menurut Kak Zikri, dan apa harapan yang ingin Kakak titipkan kepada generasi muda Indonesia? versi terbaik itu tidak ditunggu, tapi kita mencari sendiri. Saya menemukan IIS sebagai penolong saya ketika saya hilang arah. Oke. Ketika saya sudah gagal di sekolah kedinasan, saya tertolong oleh program ini yang menjadikan saya untuk merasa saya tuh tidak gagal, masih ada kesempatan lain. Ketakutan terbesar saya dalam hidup adalah ketika kita tidak mampu mencapai kemampuan terbaik dari diri kita. Dan kemampuan terbaik dari diri kita dicapai melalui versi terbaik ini. Kita mengikuti program internasional dengan cara membentuknya. Dan buat teman-teman semuanya yang sedang hilang arah, mungkin yang lagi nonton sedang hilang arah, jangan khawatir, karena dulu saya juga hilang arah. Dulu saya juga nggak tahu apa yang mungkin akan saya kembangkan. Tapi ketika saya hilang arah, mungkin buat teman-teman semuanya, saya menemukan arah saya kembali di program International Youth Innovation Summit ini. Dan terakhir, jadilah versi terbaik dari diri kalian sendiri dan capai kemampuan terbaik sebelum penyesalan itu datang. Nah, mungkin last banget nih Kak. Satu kata untuk anak muda. Satu kata. Mm-mm. Satu kata, berjuang. Satu kata, berjuang. Berjuang itu mencangkup semuanya. Hidup itu tentang perjuangan. Hidup itu tidak pernah menunggu kita. Mau seperti apa keadaan kita, kita harus benar-benar bisa menyesuaikan. Karena rasa sedih, rasa kecewa, rasa gagal itu harus dikalahkan dengan rasa kita ingin menang. Kemampuan kita untuk bangkit harus kita bentuk. Dan dari program inilah saya memulai semuanya. Dan dari program inilah Kak Zikri terbentuk seperti sekarang. Wah. Terima kasih banyak banget nih Kak Zikri Sama-sama, Kak. atas cerita dan Iya. insight yang sudah dibagikan nih ke teman-teman sobat I sekalian. Semoga episode kali ini nih bisa menginspirasi teman-teman dan bisa menjadi batu loncatan untuk teman-teman bisa berani mencoba kesempatan internasional dan bisa terus mengembangkan diri teman-teman sekalian. Dan terima kasih juga bagi yang sudah menonton sampai akhir Giant Story ini, dan jangan lupa untuk follow sosial media kita. Oke. Karena di situ bakal ada informasi pendaftaran program IIS dan juga bakal ada info lainnya dari episode berikutnya. Saya Adam Jazli Putra undur diri, sampai jumpa di GN Story berikutnya. See you.